sekali lagi Dewa United tidak boleh dianggap remeh oleh Betul. Persib Bandung karena Setuju sekali. bagaimanapun kalau kita lihat permainan Dewa United ini tim dengan ball position tertinggi sepanjang sampai 11 pekan ini, bahkan mereka di semua pertandingan selalu menguasai jalannya pertandingan, hanya sialnya Dewa United tidak bisa mencetak gol lebih banyak dari lawannya sehingga Nah ini dia Okezoners, karena kan hari Jumat kita akan menyaksikan pertandingan Oh antara iya, Persib Bandung bersama dengan Persib. Dewa Boboto United. Boboto, Nah. ayo gabung, kumpul semua, Viking. Nah, apakah di pertandingan hari Jumat nanti Kumpul. kita bisa melihat apakah Persib yang menang ataukah Dewa United yang menang? Oh, Nah, untuk pertaruhan seru obrolan dua kita klub yang langsung luar Yes, biasa. bener banget. Supporternya juga banyak. Benar. Permainan juga hebat. Secara modal juga besar. Modalnya juga banyak. Kita langsung tanya kepada Deg-degan nih. Mas Akmal. Akmal Bung Akmal. Bung Akmal Marhali. Selamat pagi, Bung Akmal. Pagi. selamat pagi. Wah. Salam olahraga. Jersinya Langsung sudah menggunakan Persib Bandung. Luar biasa. Gokil. Gimana nih Bang Akmal yang membuat Persib begitu konsisten meraih kemenangan berturut-turut? Apa tuh yang membuat Persib kemudian semakin berprestasi nih? Ya, kabar baik tentunya buat Bobotoh ya, di Iya. mana Iya. Persib di awal musim sempat tertatih dan penampilannya juga tidak begitu meyakinkan, bahkan 2 kali kalah dari Persijap Jepara dan Persita Tangerang. Namun itu mungkin bisa dimaklumi karena di awal musim Persib merombak hampir 90 pemainnya. Bahkan pemain-pemain pilar, pemain asing mereka hijrah dari Persib Bandung dan pada akhirnya mereka harus menghadirkan pemain baru dan butuh untuk adaptasi dan menyamakan chemistry satu sama lain. Namun demikian pelatih Boyan Hodak tidak butuh waktu yang cukup lama ya untuk menyatukan uh, chemistry para pemain di Persib Bandung sehingga kemudian di uh, 6 pertandingan terakhir Persib bukan cuma gacor di Liga 1 tapi juga tampil luar biasa di Liga Champion Asia level 2 ya, di mana mereka terakhir 2 kali menang melawan Selangor dan lewat laga yang sangat dramatis ketika main di Selangor mereka menang 3-2 lewat 2 gol dari Adam Alis yang masuk dari bangku cadangan. Kalau lihat materi pemain Persib memang ini sangat luar biasa, bahkan Boyan Hodak kalau kita lihat penampilannya tinggal butuh 3 poin lagi dan mungkin ini dibidik ketika berhadapan dengan Dewa United maka akan melewati rekor perolehan poin pelatih sepanjang masa yang dimiliki oleh Jajang Nurjaman dengan 156 poin. Sekarang Boyan Hodak sudah 154 poin. Artinya 3 poin lagi akan melewati rekor Jajang Nurjaman sebagai pelatih nomor 2 perolehan terbanyak poin saat menangani Persib. Nomor 1 saat ini masih dipegang oleh Indra Thohir dengan 200 poin dan bukan mustahil rekor itu akan dipecahkan oleh Boyan Hodak dengan segala prestasi yang diraih. Satu-satunya pelatih asing sepanjang sejarah Persib yang mampu back to back champion. Kemudian perolehan poinnya juga sangat luar biasa dan yang perlu dicatat cuma Persib tidak boleh jumawa menghadapi partai melawan Dewa United. Betul. Karena kita tahu bahwa Dewa United musim lalu adalah satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Persib di kandang Persib. Nah, namun kalau kita lihat penampilan Dewa United belakangan memang amat sangat miris sekali ya, karena 4 laga beruntun, 4 kali kalah. Saat ini posisinya di posisi 14 klasemen, sementara Persib berada di posisi 4 berjarak 10 tangga ya. Dan ini bukan penampilan Dewa United seperti yang musim lalu di mana mereka saling pepet untuk jadi juara bersama Persib sampai akhirnya Persib dinobatkan menjadi juara di pekan ke-32. Artinya pertandingan ini adalah pertandingan yang kalau kita lihat statistik sangat jomplang. Persib sedang on fire, grafik permainannya meningkat, sementara Dewa United dalam posisi yang sebenarnya internal mereka juga sedang tidak baik-baik saja karena 4 kekalahan beruntun. Total sudah 7 kali kalah dan ini bukan hasil yang diinginkan oleh Dewa United tentunya dengan
materi pemainnya yang juga sangat mewah, Setuju. kemudian juga apa namanya, uangnya yang tidak berseri, Betul. tapi hasil di lapangan tidak menunjukkan performa terbaiknya, baru mengumpulkan total 10 poin ya dari 11 pertandingan, 3 kali menang, 1 kali imbang, 7 kali kalah. Ini berbeda dengan Persib yang saat ini sudah mengantongi 19 poin, artinya berselisih 9 poin dengan Persib Bandung, Dewa United saat ini, walaupun di pertandingan nanti akan menjadi pertandingan yang emosional buat Dewa United karena ada 2 pemain mereka yang saat ini membela yang sebelumnya membela Persib Bandung ya, ada Nick Wipers dan juga ada Edo Febriansyah. Jadi ini pertandingan sebenarnya pertandingan 2 tim besar, tapi posisinya yang sedikit jomplang, di mana di awal musim Dewa United diprediksi bisa kembali bersaing dengan Persib di zona juara, tapi hasil yang tidak membuat mereka berada di posisi terbaik saat ini. Tapi sekali lagi Dewa United tidak boleh dianggap remeh oleh Persib Bandung, karena bagaimanapun kalau kita lihat permainan Dewa United ini tim dengan ball position tertinggi sepanjang sampai 11 pekan ini. Bahkan mereka di semua pertandingan selalu menguasai jalannya pertandingan, hanya sialnya Dewa United tidak bisa mencetak gol lebih banyak dari lawannya, sehingga kemudian baru mengumpulkan 10 poin. Betul. Bung Akmal tadi sempat di-spill sama Bung Akmal bahwa performa dari Dewa United lagi kurang oke. Biasanya kalau misalkan tim atau ya Indonesia waktu lagi tidak lolos Q4 Piala Dunia langsung memecat Patrick Kluivert. Apakah dengan performa Dewa United sekarang kita bisa menunjuk Jan Olde untuk ngeri? Ya, sepak bola resultan memang mengedepankan hasil sebagai rujukan ya. Ketika kemudian hasilnya tidak meyakinkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi, ya bukan mustahil akan ada perbaikan dan perombakan. Kalau kita lihat Dewa United di 4 pertandingan terakhir mereka kalah di kandang dari Madura United 0-2, mereka kalah di kandang PSIM 0-2 juga, mereka dibantai Borneo FC 4-0, kemudian di kandang terakhir mereka kalah 0-1 dari PSM Makassar. Yang membedakan adalah kalau seandainya Jan Olde Rekering ini ada di Persib, bukan mustahil tekanan itu akan muncul. Jan Olde Rekering out. Cuma permasalahannya Jan Olde Rekering ini berada di tim Dewa United yang belum punya basis supporter yang sangat kuat ya, sehingga kemudian tekanan terhadap pelatih juga tidak begitu besar untuk untuk bertanggung jawab terhadap hasil yang didapat saat ini. Kalau kita lihat kan perjalanan Dewa musim ini mereka hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Persebaya, itu pun di kandang. Berbeda dengan musim lalu adalah Dewa United menjadi tim pertama yang mengalahkan Persebaya di kandang Persebaya. Ini siklus yang jomplang sekali. Mereka hanya menang Dewa United lawan PSBS Biak 3-1, kemudian lawan Arema di kandang Arema 2-1, dan tentunya ketika mereka menang 3-1 melawan Persik Kediri, tapi Dewa United ini kalah 0-2 dari Semen Padang yang posisinya saat ini ada di dasar klasemen. Hasil ini seharusnya bisa jadi rujukan itu untuk menyatakan Jan Olde Rekering out. Tapi permasalahannya tidak ada tekanan itu karena kita tahu Dewa United belum punya basis supporter sekuat Persib Bandung. Ini yang setidaknya menguntungkan, tapi tetap membuat suasana di ruang ganti menjadi tidak menyenangkan tentunya, karena bagaimanapun bicara uang Dewa United bisa dibilang tidak bermasalah, kemudian materi pemain juga sangat luar biasa, tapi hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau tim ini seperti Persib, seperti Persija, seperti Persebaya, beda cerita ya. Dan Aldaran break out ini sudah ramai gitu kan. Oke, Bung Akmal, kira-kira apa kunci permainan Persib yang paling berbahaya untuk Dewa United nih? Ya, yang harus dilihat bahwa kelemahan terbesar Dewa United saat ini ada di posisi lini belakang ya, di mana Nick Wipers tidak tampil sesuai dengan harapan dari Dewa United, dan ini bisa menjadi kuncian untuk Persib Bandung yang belakangan tampil sangat luar biasa. Mereka punya striker yang sangat kuat, Ulian Baros misalnya, kemudian juga ada
Jung yang sangat produktif sekali, ditambah lini tengah mereka juga cukup cukup determin ya. Mereka bukan cuma sebagai pengatur serangan atau menahan serangan lawan, tapi lini tengah dari Persib ini cukup konsisten, bahkan punya peran juga dalam berkontribusi terhadap gol. Sebagai contoh misalnya ketika di Liga Champion level 2 kemarin, di mana mereka tertinggal dari Selangor FC, tapi memasukkan Adam Alis, main gelandang Adam Alis justru menjadi penentu kemenangan. Jadi Persib dengan materi pemain yang ada saat ini, antara pemain inti dengan pemain pelapis hampir tidak ada bedanya. Mereka punya kekuatan merata di semua lini, dan ini salah satu kunci kekuatan Persib saat ini. Di lini tengah tadi ada, selain ada Maklok, kemudian juga ada Tom Hay, kemudian ada Adam Alis, ada Gue Cecau, dan juga Burginho. Banyak pemain yang bisa kemudian dirotasi tapi tanpa mengurangi determinasi permainan Persib. Begitu juga di lini belakang sangat kuat. Bahkan Adam Bisbek yang menjadi kiper utama belakangan justru tergeser oleh kehadiran Teja Pakualam karena penampilannya yang belum produktif. Bahkan pemain nomor 10 Persib, Marsilio, yang begitu luar biasa di pramusim, belakangan justru lebih banyak menjadi pemain cadangan. Jadi memang Persib persaingan di antar pemain ini sangat kuat karena punya kualitas yang merata, dan ini yang menjadi senjata buat Boyan Hodak untuk bisa setidaknya revenge terhadap kekalahan musim lalu, di mana Persib dikalahkan di kandang sendiri dari Dewa United, dan kali ini dari situasi yang kurang kondusif dari Dewa United, pastinya Persib ingin memenangkan pertandingan, karena kalau kita lihat jadwal Persib ini sangat padat ya. Betul. Sehingga kemudian Minggu depannya langsung ada pertandingan harus juga ya. pintar membagi waktu dan merotasi pemain, karena setelah misalnya Persib nanti berhadapan dengan Dewa United, mereka akan tandang ke Lion City Sailors, kemudian akan kandang melawan Madura United, akan main juga di Liga Champion melawan Bangkok United. Setelah itu bertemu Malut United. Artinya lawan-lawan yang dihadapi Persib dalam 2 pekan ke depan nanti akan sangat berat. Karena itu Boyan Hodak juga harus bisa merotasi pemainnya dan mewujudkan target-target kemenangan. Karena sejauh ini kalau kita lihat klasemen, Persib kan baru memainkan 9 pertandingan, artinya tersisa 2 pertandingan lebih banyak dari tim-tim lain, bahkan tersisa setidaknya 1 pertandingan lebih banyak dari Borneo FC yang berada di puncak klasemen saat ini dengan 30 poin. Persib sendiri dengan Borneo FC berselisih 11 poin, dan selisih yang sangat jauh ini yang harus segera setidaknya dieksekusi oleh Persib untuk bisa semakin dekat dengan Borneo FC yang 10 pertandingan 10 kemenangan diraih. Ini hasil yang sangat luar biasa, menjadi rekor tersendiri. Tapi sekali lagi Persib pasti punya cara untuk bisa mengejar ketertinggalan, karena musim lalu misalnya di awal-awal musim bagaimana sampai pekan ke-16 puncak klasemen masih dimiliki oleh Persebaya ketika itu. Tapi di pekan ke-17 justru Persib menyalip sebagai juara paruh musim. Artinya kebangkitan dan penampilan Persib yang sangat konsisten ini juga warning bukan cuma buat Dewa United tapi juga buat Borneo FC yang ada di puncak klasemen. Kalau sampai mereka lengah, Persib bisa saja mengambil alih posisi puncak klasemen di tikungan-tikungan yang sangat krusial. Tapi Bung Akmal kan kalau nggak salah nanti ketika pertandingan melawan Dewa United, ada Malis nggak main, Barba karena kartu, ada juga Luciano Goicoechea juga nggak main. Nah ini apakah membuat Dewa United melihat ini sebagai sebuah optimisme ketika pertandingan melawan Persib nanti, Bung Akmal? Ya. Kalau buat Dewa United, mereka harus melawan diri mereka sendiri ya, yang situasinya sedang galau saat ini para pemainnya dengan hasil yang sangat buruk. Jadi sebenarnya kalau Persib mau tanpa Adam Ali, mau tanpa Berba misalnya, mereka punya pemain-pemain cadangan yang siap untuk menggantikan posisi Adam Alis. Misalnya di posisi tengah ada Maklok, kemudian juga ada Tom Hay yang bisa mengisi posisi tersebut. Kemudian masih ada Febri Haryadi, ada Saldi Ramdhani, kemudian juga ada William Marsilio yang bisa kemudian juga menggantikan posisi Berba misalnya, bisa digantikan pemain-pemain lain yang
menurut saya kualitasnya tidak berbeda. Ini kan yang menjadi salah satu kekuatan Persib saat ini, sehingga mereka menjadi salah satu apa ya, bisa dibilang di pentas Super League mereka sedang berjuang untuk mendekati Borneo FC dan bertekad untuk bisa menjadi tim pertama yang hat-trick juara. Sementara di Liga Champion atau di pentas Asia, Persib saat ini merupakan tim yang menggendong poin atau ranking sepak bola Indonesia ya, yang sebelumnya kita berada di peringkat 25 dan sekarang sudah berada di peringkat 21. Tapi bukan cuma Persib ini yang menarik, yang menggendong sepak bola Indonesia di pentas Asia termasuk juga adalah Dewa United yang main juga sangat bagus di AFC Challenge League, bahkan sekarang sudah dinyatakan lolos ke 8 besar dan akan bertemu dengan Manila Digis, tim yang dikalahkan Persib di kualifikasi Champion League kemarin. Artinya ini pertemuan dua tim raksasa antara Persib dengan Dewa United, cuma bedanya situasi yang sangat ini sedang berbeda dengan Dewa United sedang kontras ya. Persib 6 kali menang berturut-turut, bahkan 4 pertandingan mereka tidak kebobolan. Betul. Sementara Dewa United 4 laga beruntun kalah, dan ini situasi yang berbeda. Tapi sekali lagi sebagai sebuah catatan, Persib tidak boleh kemudian merujuk hasil terakhir ini sebagai pegangan mereka dan membuat mereka overconfidence bisa mengalahkan Dewa United. Bagaimanapun Dewa United diisi oleh materi pemain yang juga sangat mumpuni. Bukan mustahil kalau Persib lengah, justru Dewa United yang akan mengambil momentum kebangkitan mereka dari keterpurukan yang mereka alami saat ini. Oke, Bung Akmal, nih kita sapa-sapa dulu nih penonton kita di YouTube dan TikTok. Nih ada yang komen dari username-nya saya Bento. Persib yakin bisa menang lawan Dewa 2-0 cukup katanya. Terus ada juga di TikTok username-nya ini 70554, panjang pokoknya. Bung Akmal, channelnya kagak aktif ya katanya. Ini kayak fansnya Bung Akmal nih. Gimana tuh Bung Akmal channelnya? Terus ada lagi dari Aldrian Hevin, intinya Coach Boyan apa nih? Beres kontrak 6 tahun. Beres kontrak 6 tahun ke depan plus transfer pemain yang dia mau harus dapat katanya. Terus ada lagi, tenang saja akan edan pada waktunya. Saya Maung Bandung. Saya Maung Bandung. Gimana ya, tuh? Persib memang satu Persib sejuta cerita ya, banyak bobotonya juga sangat luar biasa. Dan yang paling menarik tadi disebut-sebut nama Boyan, yang kebetulan namanya sekarang masuk salah satu daftar nomine pelatih tim nasional Indonesia. Ini yang kemudian membuat Persib juga sedikit ketar-ketir ya. Kalau seandainya misalnya Boyan Hodak akhirnya memutuskan untuk melatih, diputuskan oleh PSSI dan kesepakatan bersama melatih tim nasional Indonesia misalnya, walaupun ini masih sebatas rumor, kan mustahil ini akan menjadi kehilangan buat Persib Bandung. Yang tadi disebut kontrak Boyan mestinya diperpanjang 5 tahun ke depan, karena belakangan katanya Boyan Hodak ini awal Januari harus memperpanjang kontraknya karena kontraknya bersama Persib habis. Cuma permasalahannya apakah tetap bersama Persib atau justru tiba-tiba melatih tim nasional Indonesia. Karena katanya PSSI, kabar terbaru mengatakan Sekjen PSSI bahwa dalam waktu 2 pekan ke depan pelatih tim nasional Indonesia akan segera diumumkan. Nah, bukan mustahil gitu kan. Bukan mustahil bisa jadi Boyan Hodak masuk sebagai salah satu nomine, karena disebut oleh Badan Tim Nasional Indonesia Pak Marji ada 5 calon yang disebut-sebut. Kalau saya kemudian meraba-raba calonnya itu kan ada Timur Kapase yang ramai, Jesus Casas, kemudian ada pelatih dari Belanda katanya Frank de Boer ya. Salah satunya ada Boyan Hodak di sana, kemudian ada salah satunya lagi nama seperti Pak Hansio atau kemudian Bernardo Tapares, mantan pelatih PSM Makassar. Ya, kita kan tidak tahu, barangkali tiba-tiba terjadi satu kejutan, Boyan Hodak direkrut melatih tim nasional Indonesia karena prestasinya dalam 2 musim bersama Persib sangat luar biasa. Itu bukan mustahil sesuatu akan terjadi, karena dalam dunia ini ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia, Fitri dan Tommy: umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola Indonesia. Nambah 1 ya, sepak bola. Tapi Bung Akmal, kita nggak bisa melepas bahwa Coach Boyan punya dalam tanda kutip dosa. Ada Andrew Jung dan juga Ramon dari Brazil yang performanya ketika di negara aslinya
ini benar-benar top scorer ya. Begitu masuk ke Indonesia sepertinya performanya agak disayangkan. Nah ini melihat kejadian ini seperti apa Bung Akmal, dan apakah dua pemain ini nantinya akan diganti oleh manajemen Persib dan juga coach Bojan Hodak? Ya, bukan mustahil hal itu terjadi, dan pemain yang flop itu kan bukan cuma Tengki aja ya. Musim lalu misalnya Gervan Kastander juga tampil tidak begitu meyakinkan bersama Persib Bandung yang pada akhirnya dilepas. Tidak semua pemain yang kemudian masuk Persib Bandung langsung bisa adaptasi dengan permainan atau gaya bermain Persib Bandung. Ada juga yang flop, ada juga yang tampil langsung luar biasa, seperti misalnya di posisi William Barros misalnya tampil sangat luar biasa bersama Persib Bandung. Begitu juga misalnya Tom Hey yang langsung menyita perhatian permainan, bahkan misalnya Eliano Raiders menjadi pemain yang multifungsi di Persib Bandung, bisa sebagai bek kiri, bisa juga sebagai sayap kiri, bisa jadi bek kanan sebagai sayap kanan. Bukan cuma Rahman Tekri yang kemudian sedikit flop ya nilainya. Misalnya termasuk Adam Brisbeck, kiper Persib juga belakangan justru tidak banyak tampil karena masalah cedera yang dialaminya. Artinya bukan mustahil di putaran kedua yang bursa transfer dibuka lagi pada bulan Januari nanti, ya ada beberapa pemain yang masuk daftar evaluasi dan pada akhirnya akan diganti dengan pemain baru. Dan isu-isu kemudian adanya perubahan pemain bukan cuma di Persib, di beberapa tim lain juga, termasuk Dewa United juga akan melakukan beberapa perombakan posisi pemainnya karena penampilan yang tidak begitu maksimal di putaran pertama sampai 11 pertandingan jauh ini. Jadi bukan cuma Persib yang mungkin akan melakukan evaluasi pemainnya, ya Dewa United yang saat ini tampil sangat tidak konsisten juga pastinya akan melakukan perombakan. Dan kabarnya ini isu rumor transfer Dewa United sedang mendekati pemain terbaik yang saat ini di Borneo FC, Mariano Peralta. Bukan mustahil ini akan terjadi kejutan-kejutan nanti di bursa transfer. Oke. Nggak berseri sih duitnya Dewa United ini. Oke, mungkin prediksi kali ya. Boleh tuh. Boleh tuh, kayaknya dari tadi udah kebaca sih analisisnya ya. Tapi Dewa United sama Persib nih. Kalau nyebut angka nih Bung Akmal, berapa kira-kira pertandingan Jumat nanti? Kalau saya sih akan melihat satu pertandingan yang secara permainan berbeda ya. Persib dengan counter attack compact defense-nya, kemudian Dewa United dengan ball position-nya, artinya dua tim dengan karakter bermain yang berbeda, dengan dua pelatih yang berbeda sistem atau gaya bermain ya. Kalau kita lihat Jan Olderkring dengan gaya Belandanya, permainan yang kemudian mengandalkan ball position, memberikan tekanan kepada lawan, sementara Boyan Hodak lebih kepada sepak bola pragmatis yang mengandalkan serangan balik cepat dan bisa mengejutkan lawan-lawannya, seperti halnya partai terakhir melawan Bali United misalnya. Di kandang Bali United bagaimana Persib tiba-tiba mengejutkan di menit-menit terakhir bisa mencetak gol. Artinya potensi ini akan mungkin terjadi, dan ini akan menjadi satu pertandingan big match yang sangat besar. Dan saat ini dari situasi yang ada antara Dewa United dan Persib Bandung, saya melihat potensi besar kemenangan ada di Persib. Mungkin bisa 2-1 atau 3-1 untuk Persib Bandung. Dan yang pasti kalau kata Boboto, Persib ini no aing lah gitu. No aing. 2-1 atau 3-1 ya. Betul. Untuk Persib itu ya. Masih diberikan 1 gol ya sama Bung Akmal buat Dewa United untuk ya. Dewa United masih dikasih 1 gol. Terima kasih Bung Akmal. Makasih Bung berbaik hati kepada Dewa United. Dan juga terima kasih sudah mau ngobrol sama kita hari ini Bung Akmal. Thank you Bung Akmal. Sukses terus. Salam olahraga Bung Akmal. Selamat beraktivitas kembali.